Shalom, shalom yang baru bergabung, selamat malam. Oke, selamat malam semuanya, saudara-saudaraku terkasih, tercinta, terlop buat kalian semua. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik. Insya Allah, semoga kabar kalian baik. Amin. Oke, sekarang kembali lagi kami. Ini udah langsung. Oke, Apakah? udah. Silakan duluan, ladies first seperti biasa. Iya, kalau apakah statement kan? Ya, statement silakan Kak, silakan Kak. Iya, Silakan. statement. Silakan. Oke. Oke, statement. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku terkasih, saudara-saudara muslimku. Insya Allah kabar kalian baik-baik di sana dan begitu juga kabarku baik juga di sini. Kembali lagi kita berdialog atau kita ngobrol-ngobrol bersama seorang kesaksian Kristen, di mana kita di sini membicarakan pengalaman dengan ajaran dan agama. Ini kali ini tema kita adalah Islam atau Kristen, agama yang benar. Santuy aja mendengarkan kami ini, santuy, gak usah kepanasan ya. Dan di sini kita akan berbicara mengenai agama masing-masing, terus berkat apa, rahmat apa, pengalaman di waktu agama dulu sama agama yang sekarang. Dan kita di sini tidak untuk berdiskusi, ya, cuma berdialog, menceritakan nih, istilahnya itu kayak kesaksian. Jadi saya berkesaksian, saya memberi kesaksian bagaimana perjalanan hidup saya sebagai seorang mualaf. Dan pastinya apapun yang terjadi, semua itu atas izin Allah, dan hidayah itu juga dari Allah. Hanya saja kita sebagai tani, kita diberikan petunjuk itu mau kita ambil atau tidak. Dan buat teman-teman yang di bawah, dukung kami sampai selesai acara ini ya, 1 jam saja. Dan jangan kalian tumbuk-tumbukan atau berantem di bawah ya, karena kita di sini memberikan narasi buat teman-teman di bawah. Nih loh, aku seorang mualaf, dan dia pun dia ini loh, aku seorang kekristenan, pernah mencoba masuk Islam walaupun 3 tahun ini aku dapat gitu. Dan saya ini udah sekian tahun, saya kalau dihitung itu 17 tahun lah di Islam, 21 tahun di Kristen. Jadi teman, biar nggak kejang-kejang kali kalian, dan dukung dengan tap-tap layar supaya live-nya kuat, tidak tumbang. Dan sebenarnya gampang sekali ya kalau kita untuk membicarakan tentang agama, tentang ajaran, sebenarnya itu gampang. Hanya saja kita bagaimana menyikapi apa yang kita lakukan dan apa kedepannya akan terjadi. Dan yang sudah pasti, Islam adalah agama benar karena Ali Imran 19, agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Itu bagi saya, mungkin bagi saudara Siman, mungkin bagi yang Kristen, mungkin dia akan bisa membawakan ayat yaitu di mana agama dia juga benar gitu ya. Jadi teman-teman, statementnya saya juga malas sekali memberikan statement panjang kali lebar, lebar kali panjang, ya kan? Kira-kira udah segitu aja lah statementnya, karena kita akan banyak narasi ya. Ada 5 sesi, ada 6 sesi dan 1 sesi adalah statement, dan tinggal 5 sesi lagi. Yang pastinya kalian tetap stay di room saya dan Baluap TV. Jangan lupa yang di Baluap TV, subscribe, like, komen, serta share Baluap TV. Oke. Masih panjang waktunya ya. Masih panjang Kak, ngomong apa kayak narasi lagi lah. Tumben kali malas bernarasi. Aku kalau statement ini kadang males karena nanti kalau statement ini akan lari itu. Tolong juga buat kalian yang ada di luar sana, kalau orang lagi live jangan di, masih mending kalau kalian nelpon minta nomor rekening. Ini kalian nelpon gak penting ya. Tolong, kalau orang lagi live jangan ditelepon ya.
Masih mending kau nelpon penting. Kalau kamu bilang bapakmu mati ya, ku angkat. Ini enggak. Ujung-ujungnya salam kenal bunda, boleh kenalan bunda. Bunda udah makan, nggak penting bro. Mau udah makan aku belum, orang urus ya. Mending bunda minta nomor rekening, langsung ku jawab. Enggak. Gak usah telepon orang lagi telepon kalian nggak penting kali. Kalau kakak angkat rungkat lah ini. Nggak penting kali teleponnya kan. Oke, sekian statement dari saya. Silakan statement dari siapa sih namamu? Pusing kali. Kakak mau panggil aku Kiki, Oki sama aja. Udah berapa Siapa? kali? Oki aja, Oki. Baluap. Baluap lah, terserah kakak. Itu kan. Oke. Oke, silakan. Bentar ya, mulai dulu ya. Sebentar. Ya, salam teman-teman semua yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Balik lagi malam ini kita sharing lagi untuk yang ketiga kalinya ya. Sama seorang mualaf, Kak Hesti, nama akunnya biasa disebut blokir permanen. Tapi di sini juga tujuan sharing ini aku mau jelasin sedikit ya. Tujuan sharing ini kita tidak untuk berdebat, kita tidak untuk saling menjatuhkan, tetapi kita saling menunjukkan, maksudnya gini ya. Kak Hesti berpindah agama dari Kristen ke Islam, kebaikan apa yang Kak Hesti dapatkan di dalam ajaran agamanya. Begitupun saya, walaupun saya tidak berpindah agama, tapi saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun di dalam kehidupan saya, dan saya kembali lagi memilih Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Apa yang menyebabkan saya balik memilih Tuhan Yesus? Kebaikan-kebaikan apa yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan saya, gitu teman-teman ya. Dan hal positif yang semoga ya yang bisa dihasilkan dari live kami hari ini, banyak teman-teman muslim yang di sebelah juga dapat belajar dari kesaksian Kak Hesti, gimana dia berjuang di dalam agamanya, gimana dia mempelajari agamanya, gimana agamanya itu berarti di dalam hidupnya, membuat perubahan di dalam hidupnya. Begitupun saya, gimana agama Kristen mampu merubah saya, gimana agama Kristen mampu membuat saya jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Semoga dari sharing ini akan banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Karena saya selalu punya pikiran gini ya, kalau kita ingin mendalami suatu agama, kita mempelajari suatu agama, yang terpenting itu pertama memang kita harus baca kitab kita masing-masing. Yang kedua kita harus mempelajari iman kita masing-masing. Tapi yang sangat-sangat terpenting, gimana agama yang kita pelajari itu hidup di dalam diri kita, hidup di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi garam dan terang dunia. Itu semoga ada hal positif yang dihasilkan dari live streaming ini. Bukan tujuan saya sama KST untuk sekedar cari koin, tidak ya teman-teman ya. Jauh dari itu semua, kami ingin berbagi kesaksian tentang kehidupan kami masing-masing ketika kami berpindah agama, teman-teman. Jadi semoga banyak hal-hal positif yang kita dapatkan di sharing ini, tanpa kita saling menjatuhkan agama lain, tanpa kita saling menghujat, tanpa kita saling berdebat tentang iman. Kita dapat hal-hal positif dari sharing ini. Karena saya itu sangat senang ya ketika mendengar kesaksian orang, dan bukan Kak Hesti aja, sebenarnya banyak juga kok mualaf yang kesaksian di tempat saya selalu mendengarkan kenapa dia berpindah agama, dan saya sangat meresponnya itu. Karena apa? Tujuan kita berpindah agama merubah hidup kita jadi lebih baik lagi. Saya suka sekali mendengarkan kesaksian-kesaksian orang yang berpindah agama. Begitupun saya ingin melalui kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, mujizat yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan saya bisa berbagi kesaksian buat teman-teman yang nonton semua di bawah. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata, Tuhan Yesus itu mujizatnya nyata di dalam kehidupan kita. Ada tertulis juga di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan yang sangat luar biasa lagi, ini kalau aku terus-terusan nih masuk ke statement kedua ini kan. Gitu. Nah, pokoknya buat teman-teman semua, agama yang terbaik menurut saya, agama yang benar menurut saya, karena saya pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, adalah agama Kristen. Karena apa?
Tuhan Yesus mujizatnya nyata di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus punya ajaran yang sangat luar biasa. Saya nggak akan mengupas ajarannya di statement yang pertama. Nanti ada di sesi yang kedua, kita akan mengupas tentang ajaran-ajaran agama masing-masing. Teman-teman yang di bawah, jangan kejang-kejang, jangan berkomentar negatif tentang iman lain. Semoga teman-teman yang muslim di sebelah juga tidak berkomentar negatif terhadap iman lain. Yuk kita jadikan sharing sehat, sharing bermanfaat, sharing yang mempunyai hasil positif buat teman-teman yang mendengarkannya, tidak untuk saling menghujat, tidak untuk saling menjatuhkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Oke, waktunya itu masih ada. Sebentar ya. Karena waktunya masih ada, Kak Hesti panggil aku Kiki boleh, panggil Oki boleh, bebas Kak, bebas Kak ya. Oki ya, Oki. Oki boleh Kak, Oki. Oki Saputra apa Oki Saputra apa Oki Alexander? Oki Saputra lah, jangan Oki Alexander, berubah pula nama KTP itu nanti kan. Oki Saputra. Tapi Oki Saputra kepalanya kayak Paulus botak, kepalamu gak botak? Jangan lah ya kan, hilang pula nanti kalau botak ya kan. Silakan dilanjutkan. Oke, kebaikan ajaran agama. Oke. Ini kebaikan ajaran agama ya, agama yang sekarang ya. Ya. Yes Kak, yes. Oke Agustina perempuan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan ajaran agama ya. Kalau dibilang kebaikan ajaran agama yang saya anut sekarang, Masya Allah. Itu, waduh Masya Allah. Saya itu punya mukena saya itu sudah lama. Bisa dihitung itu sudah mau 8 tahunan ya, 7 tahunan, 8 tahunan. Dan saya menyukai satu mukena cantik dan mahal. Lalu saya berdoa, ya Allah, saya pengen mukena itu seperti ini. Berapa hari kemudian Allah kabulin. Ada orang, teman datang membawa mukena yang saya mau. Itu harga mukenanya 400-600. Itu, tuh. Terus, kebaikan apa lagi? Saya itu orang pas-pasan, itu dulu ya, cerita sekitar 5 tahun yang lalu ya. Saya itu orang pas-pasan. Saya punya cita-cita mau masukin anak sekolah pesantren, tapi saya gak mampu. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen banget sekolahin anak saya ke pesantren, karena saya gak bisa ajarin dia tentang agama ini, tentang tajwid, saya gak paham. Itu saya menangis di sajadah saya. Berapa hari kemudian anak saya bisa masuk pesantren tanpa pendaftaran dan tanpa bulanan. Walaupun itu berlangsung uang bulanan 7 bulan, selebihnya saya tanggung sendiri. Terus mujizat apa lagi? Ini lebih keren ini. Saya di Islam itu kita dipelajari tentang surga, di mana nanti kalau kami mati, kami akan dipertemukan di surga nanti. Orang tua dan anak dipertemukan. Saya minta kepada Allah, ya Allah, aku tidak mau bapakku masuk ke neraka. Ya Allah, aku cinta kepada bapakku. Ya Allah, pisah secara dunia aja. Terkadang aku pengen pulang. Lalu bagaimana nanti di akhirat selama-lamanya? Allah kabulin. 7 bulan yang lalu bapak saya alhamdulillah mualaf disahadatkan oleh Bang Juma. Indah kan di surga ini, indah kan di Islam. Apalagi kenikmatan mana lagi yang kau dustai? Banyak. Sekarang ini alhamdulillah saya minta apa aja Allah kabulin dengan cara mendatangkan orang-orang baik di hadapan saya. Masya Allah. No. Percaya atau tidak percaya, alhamdulillah keinginan saya punya anak seorang hafiz Quran tercapai, anakku hafiz Quran. Alhamdulillah. Percaya tidak percaya, keinginan saya menjadikan bapak saya masuk Islam, alhamdulillah sudah. Apalagi banyak. Kalau soal materi, alhamdulillah, gak usahlah diceritakan materi itu. Alhamdulillah.
Yang lebih indah dari materi itu aja saya dapatkan. Saya dapatkan. Bahkan saya dikelilingi orang-orang baik. Baik di TikTok, baik di tetangga saya dikelilingi orang-orang baik. Alhamdulillah. Jadi kalau kita menceritakan ajaran tentang indahnya ajaran Islam ini, banyak keindahannya. Tentang nikmatnya ajaran Islam, Masya Allah, nikmat sekali. Jangankan Allah, bahkan Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi kami, menjamin kami masuk surga. Tahu nggak ajaran Islam ini? Saya ini seorang janda. Jika saya mati hari ini, insya Allah saya mati syahid. Insya Allah. Kenapa? Karena saya sedang berjuang menafkahi dan membesarkan anak saya. Kenapa saya memakai kata insya Allah? Karena insya Allah itu saya tidak mau menduakan Allah. Karena kalau kita tidak memakai kata insya Allah, berarti saya sombong. Jadi kita harus membawa nama Allah, insya Allah. Ya. Coba kalau saya di tempat yang lainnya atau di agama yang lainnya, belum tentu saya mati syahid, belum tentu. Tapi saya insya Allah mati syahid karena saya mati dalam berjuang menafkahi anak, membesarkan anak. Apalagi itu aja udah nikmat saya rasa. Jadi saya nggak perlu ceritakan materi yang ini itu, nggak perlu. Karena nikmat yang terindah saya bisa mati tanpa disiksa di neraka. Tapi giliran aku ngomongin lama kali kok berjalan waktu. Lama-lama aku sepak juga ke waktu. Nah lanjut. Lanjut. Oke. Ya, cepat sekali. Ya, teman-teman, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh KSD. Kalau kita bicara tentang ajaran agama, saya akan fokus bicara tentang kebaikan ajaran agama Kristen yang saya alami di dalam kehidupan saya karena ini merupakan kesaksian hidup saya. Kalau saya boleh bawa ya, kutip satu ayat dulu, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa ya, ketika kita mau percaya sama Tuhan Yesus, ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan Yesus, luar biasa, kita bisa beroleh hidup yang kekal. Tapi bukan berarti seperti ini teman-teman, saya garis bawain dulu, Tuhan Yesus sudah menjamin kita, itu kita sudah punya tiket, tapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Kita hidup di luar ajaran Tuhan Yesus, kita hidup tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Gak seperti itu. Kita sebagai orang Kristen, walaupun kita sudah pasti diselamatkan, kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kutip lagi ayat Alkitab, Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat ini salah satu ayat yang saya sangat suka sekali. Karena apa? Ketika saya sudah tidak punya pengharapan lagi, ketika saya sudah ada di titik terendah dari kehidupan saya, bukan berarti saya curhat atau apa di sini teman-teman ya. Saya ingin berbagi sedikit. Ayat ini salah satu ayat yang sangat saya suka. Itu ketika saya membaca ayat ini, saya teringat dengan kehidupan saya. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita berserah hidup sama Tuhan Yesus, kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka harapan itu akan ada. Tuhan Yesus mampu mengangkat kita. Tuhan Yesus mampu merubah kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Luar biasa kalau kita bicara tentang ajaran Kristen, itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan saya rasa tidak ada ajaran lain yang ajarannya seperti ajaran Kristen. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika kita menunjukkan kebaikan melalui kasih, itu saya mau bicara tentang kasih di sini. Ajaran Kristen itu dasarnya berakar dari ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Memang kalau kita bicara tentang ajaran kasih, apalagi di dunia sekarang, di masa yang sekarang, akan sangat sulit sekali. Akan sangat sulit sekali kita mengikuti itu. Ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Tapi kebanyakan tampar pipi kananmu, tampar juga pipi kirinya. Balas ya kan, tampar pipi kiri, kebanyakan. Tapi luar biasa, ajaran Tuhan Yesus, saya bukan berarti saya menyombongkan diri. Saya belajar dari ajaran Tuhan Yesus, ajaran kasih.
ketika orang menjatuhkan iman saya, ketika orang menghujat iman saya, ketika orang menghujat Tuhan Yesus, saya tidak pernah membalas menghujat Tuhannya. Karena apa? Tuhan Yesus mengajarkan kita ajaran kasih. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, biasa aja. Karena apa? Dia mengasihi kita, wajar kita mengasihi dia. Tapi ketika kita mengasihi orang yang membenci kita, ketika kita mengasihi orang yang tidak suka terhadap kita, itu ajaran yang sangat luar biasa. Makanya saya percaya kalau Kristen adalah agama yang benar, Kristen adalah agama yang baik, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena dari beberapa ajaran yang diberikan Tuhan Yesus, sangat saya rasakan sekali di dalam kehidupan saya. Dan saya selalu berterima kasih sama Tuhan, sudah membentuk saya, sudah merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang mau mengasihi sesama kita. Begitu aja Kak Hesti, silahkan dilanjut, masih ada 40. Enggak, lanjut aja nggak Oh, apa-apa. lanjut aja. Oke. Kebaikan itu banyak sekali ya teman-teman ya di dalam ajaran Kristen. Cuman saya akan bawakan beberapa aja karena ada keterbatasan waktu sebenarnya. Makanya saya narasikan sedikit. Cuman masih ada sisa waktu. Oke, saya mau ingatin lagi buat teman-teman yang di bawah. Kita diajarkan ajaran kasih. Yuk mulai detik ini stop tapping-tapping yang menghujat iman lain. Stop tapping-tapping yang menjatuhkan agama lain. Jadikan sharing ini sharing yang bermanfaat, sharing yang positif tanpa kita menjatuhkan iman lain. Karena apa? Barusan saya kutip, ajaran Kristen berakar dari ajaran kasih. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Silahkan Kak Hesti. Oke. Ini alasan meninggalkan agama yang lama. Oke. Ininya. Alasan meninggalkan agama yang lama ini sudah berulang-ulang kali ya saya ceritakan. Oke. Saya itu ada suatu keganjilan. Nih, ada suatu keganjilan yang membuat saya bertahan di Islam. Itu apa yang membuat saya bertahan Islam? Saya ini ajaran meninggalkan agama yang lama ya. Nih jangan baper kalian. Nah, jadi saya membaca suatu ayat di mana dikatakan begini. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Sementara yang kita tahu Tuhan itu tidak makan, tidak minum. Saya mikir, kok berpuasa? Kan dia Tuhan loh. Dimana kalau kita berantem aja, kok tengok ya, Tuhan aja nggak tidur gitu. Nah, kok tengok ya, ini yang kita tahu Tuhan nggak makan dan nggak minum. Lalu siapa ini yang saya sembah ini siapa? Itu yang pertama. Kedua, Yesus berdoa semalam-malaman di bukit Gunung Sinai, di Gunung Sinai. Kan dia Tuhan. Saya berdoa wajar. Saya meminta kepada Allah, kepada Tuhan. Ya Tuhanku. Ini Tuhan loh, setahu saya Yesus ini Tuhan. Kalau saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu juga berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Berarti ada Tuhan yang lain. Berarti ada Tuhan. Itulah yang membuat aku bertahan di Islam ini. Jadi seakan-akan kayak, berarti selama ini gue yang bego kali ya. Aduh, selama ini aku yang pau ya, bahasa Medan ya. Aku yang pau ya. Kok pok kali ya gue ya. Berarti yang aku sembah ini siapa? Gitu loh. Siapa yang aku sembah ini? Aku cari tahu. Ketemu aku ayat ini memang selalu ku ingat-ingat di Kristen. Yaitu Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang selalu aku bawakan. Di situ aku teliti kata-kata itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus. Aku, kata Yesus, aku jalan, kata Yesus, kebenaran. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa. Bapa itu siapa? Ternyata Bapa itu adalah Sang Pencipta. Bapa itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Lalu Yesus siapa? Yesus itu ternyata utusan.
Utusan. Benar, kita harus menuju jalan Yesus supaya kita bisa ke Bapa. Itu benar, tapi bukan menuhankan yang namanya Yesus. Di situ aku baru, waduh, selama ini aku ke doktrin, aku ke dogma, di mana kan kami itu ya dulu itu kalau kita di Kristen itu kita nyanyi, nyanyi, terus nanti sambil nyanyi kita berdoa. Biasa itu kan lagunya itu nanti kalau terakhir itu Allah Bapa, Kau segalanya bagiku. Itu kita ke doktrin. Tuhan Yesus hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Itu kita ke doktrin bertahun-tahun. Tuhan Yesus hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Di situ aku baru membuka gitu. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Ternyata dia bukan Tuhan. Dia adalah seorang utusan. Memang jalan menuju surga adalah jalan dia, yaitu ikutin apa yang diperintahkannya. Nah dari situlah aku mulai, otakku dimulai, aduh, aku tuh dulu sempet gak stres nih, cepet kayak mikirnya tuh lama saya berpikir tuh lama. Oh gitu rupanya. Saya coba juga, saya coba itu, saya kembali ke dogma, saya kembali ke doktrin, saya coba itu Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, saya benar Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, saya pindahkan lagi, saya taruh lagi, itu kan dua orang, tidak mungkin dua-duanya aku sembah. Nah akhirnya itulah yang membuat aku bertahan di Islam, di mana ajaran Kristen itu ternyata ada dua orang, yaitu Yesus adalah seorang utusan, Allah Bapa itu adalah sang pencipta, itulah Tuhan sesungguhnya. Ini. Tapi kalau dibawa ke setelah sekarang ini ya jangan tanya. Kembali lagi ke Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, kembali lagi ini kan cerita dulu gitu ya. Cerita dulu kenapa saya masuk Islam, bertahan Islam itu dulu. Tapi kalau sekarang ya banyak ayat-ayat yang memang betul-betul bertentangan, di mana ternyata Yesus benar-benar utusan. Satu ayat Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Silakan. Nah kalau yang kayak gini-gini waktunya cepat kali kan? Cepat kali. Baluak ini. Balu. Cepat kali. Baluak kau. Ya, itu. Iya, kalau kayak gini-gini waktunya masih banyak lagi mau ngomongkan. Sentimen kali kau waktu amaku. Baluak kau. Okay. Lanjut. Teman-teman, ya jadi sesi ketiga ini alasan meninggalkan agama yang sebelumnya. Sebenarnya saya pernah masuk ke agama Islam, mungkin teman-teman yang lain udah tahu. Tapi alasan saya meninggalkan agama Islam, saya nggak menyalahkan agamanya. Saya tidak menganggap ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang salah. Saya tidak menjelekkan agama Islam, mungkin karena saya tidak mempelajari agama itu secara benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa sih alasan saya meninggalkan agama Islam? Gitu. Bukan berarti ada kejelekan dari agama Islam, enggak ya teman-teman ya. Karena yang pertama, mujizat Tuhan Yesus yang nyata di dalam kehidupan saya. Seperti kesaksian saya pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan saya kurang lebih 3 tahun. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Ketika saya ada di titik terendah kehidupan saya, ketika saya menjadi seorang pecandu narkoba, ketika saya ditangkap, Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan saya dari semuanya. Dan Tuhan Yesus yang mampu merubah saya. Tuhan Yesus yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Bang Alumni kalahkan dia, Bang Alumni kalahkan dia. Itu mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Itu satu alasan. Yang kedua, kenapa saya memilih agama Kristen? Ya ketika saya di agama yang lain, saya tidak mendapatkan damai sejahtera itu. Saya tidak mendapatkan ketenangan itu. Saya tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Ketika saya berpendapat kalau saya berpindah agama, saya bisa lebih bahagia karena saya akan punya tujuan tertentu. Tapi buktinya apa? Saya tidak bahagia dalam kehidupan saya. Saya dapatkan damai sejahtera itu. Saya punya damai sejahtera di dalam kehidupan saya. Saya bisa mengasihi orang yang membenci saya. Walaupun kadang-kadang saya masih jengkel juga dikit-dikit, tapi puji Tuhan, saya masih belajar untuk itu dan saya yakin saya terus belajar untuk itu. Jadi alasan saya berpindah agama bukan berarti ada kejelekan dari agama Islam, tapi saya lebih fokus karena Tuhan Yesus yang nyata di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus, Tuhan yang nyata, yang mujizatnya pernah saya rasakan di dalam kehidupan saya.
Tuhan Yesus yang dibilang manusia itu, Tuhan Yesus yang dibilang cuma sekedar utusan itu, tapi Tuhan Yesus yang utusan itu, yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang mereka bilang utusan tapi mereka tidak pernah membaca Yohanes 17 ayat 10, segala milikmu adalah milikku, segala milikku adalah milikmu. Tapi dia yang mujizatnya nyata di dalam kehidupan saya. Makanya saya kembali memilih agama Kristen, karena saya yakin Tuhan Yesus mengizinkan semua permasalahan di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus mengizinkan saya jatuh ke dalam dunia narkoba. Tuhan Yesus mau proses saya. Tuhan Yesus ingin merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya saya juga bisa mendapatkan perbandingan dan saya bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya. Kalau berdoa saya nggak pernah, ya kan, ke gereja saya, puji Tuhan. Sekarang saya kalau makan, kalau berdoa nggak lupa lagi, ya kan. Kalau misalnya tiap hari bangun tidur selalu berdoa, menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Sebelum tidur saya baca Alkitab. Luar biasa perubahan di dalam kehidupan saya ketika saya mengenal Tuhan Yesus. Ya, pokoknya ada 3 poin saya berpindah dari agama Islam ke agama Kristen. Yang pertama, karena Tuhan Yesus yang mujizatnya nyata di dalam kehidupan saya. Yang kedua, Tuhan Yesus yang mampu merubah saya dari jerat, mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan saya, melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Tapi saya tegaskan lagi, bukan berarti ada kejelekan dari agama sebelumnya, tapi ketika saya di agama sebelumnya saya cuma tidak mendapatkan damai sejahtera itu, saya tidak mendapatkan kasih sayang dari Tuhan itu, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Silakan guys, dilanjutkan. Oke. Ini perbandingan perubahan hidup ketika masih di agama sebelumnya dan sekarang. Yes, betul guys. Udah sesi keempat aja ya? Gak kerasa? Iya, nggak terasa. Ya, kalau cerita perbandingan hidup agama dulu sama agama sekarang, alhamdulillah itu banyak. Alhamdulillah. Kalau dulu saya itu sang pencipta, saya tidak tahu. Karena yang saya tahu, saya ke gereja, saya pakai baju, saya pakai celana. Luar biasanya apa? Bahkan saya ini aja, ini contohnya, saya ini mau sholat, saya udah wudhu, ternyata pas saya pakai mukena, saya buang angin, itu saya wudhu lagi. Masya Allah, Masya Allah, ternyata memang benar. Kalau kita ini ya, menghadap Sang Pencipta, kita harus bersih, Sedangkan menghadapnya presiden, wali kota, bupati, kita nggak boleh buang angin kan, kita tahankan kan. Kalaupun buang angin kita keluarkan biar nggak bau kan. Begitu juga dengan Sang Pencipta. Begitu juga dengan Sang Pencipta. Di mana kita mau bertemu, mau curhat kepada Sang Pencipta, maka kita harus bersih. Luar biasa. Dan di Islam ini saya diajarkan cara bertemu dengan Sang Pencipta. Nih, kaki aja, telapak kaki aja tidak boleh kelihatan. Telapak kaki aja nggak boleh kelihatan. Kalau agama saya dulu, saya pakai sepatu, saya mau injak teh ayam di luar, mau injak apapun di air ludah di luar, nggak masalah, saya masuk, nggak masalah. Tapi di Islam tidak boleh. Luar biasa. Bahkan telapak kaki saya aja pun tidak kelihatan. Bahkan telapak tangan saya aja pun tidak kelihatan. Karena tertutup. Luar biasa. Memang benar. Di Islam inilah saya diajarkan bagaimana bersopan santun menghadap Sang Pencipta. Masya Allah. Itu luar biasa. Dan masih banyak lagi ya. Kalau kita perbandingan antara Kristen dan Islam itu banyak sekali ya. Bandingan cara kita menghadap Sang Pencipta. Dan ini ya, bahkan ini di Islam ini nih yang lebih menarik ini. Banyak orang keberatan dengan poligami.
Wah, nabi kau poligami, di ajaran kau poligami. Ternyata kita balik nih, agama saya dulu. Tuhan saya mendapat jatah 32 gadis perawan. Itu saya nggak keberatan. Saya oke-oke aja isi Bible itu. Tuhan saya loh. Tuhan yang saya sembah dulu, di agama saya dulu, ya, mendapat jatah 32 gadis perawan. Ini Rasulullah menikah, istrinya lebih dari satu, banyak sekali yang keberatan. Poligami. Tapi Tuhan mendapat 32 garis perawan, tidak ada yang keberatan. Ini nih. Luar biasa nih, agama saya dulu tuh sama agama sekarang tuh, Masya Allah luar biasa. Seharusnya, jadi kalau saya bilangnya, saya itu lebih memikirkan akal saya ya. Saya pakai akal, saya gunakan akal, saya pakai akal saya. Oh ternyata iya ya. Banyak fitnaan ya. Bahkan sampai saat ini fitnah, nabi kami pedofil. Ditanya data tidak bisa. Ternyata saya buka Bible ya. Bible itu ya. Ternyata Ribkah dinikahi di usia 3 tahun. Mereka keberatan? Nggak keberatan di agama itu dulu itu nggak keberatan. Ini saya itu sekarang itu banyak hinaan. Setelah saya mualaf, saya dikatakan mualaf karena ini, karena itu. Nah, padahal saya mualaf karena Allah. Mereka mengatakan nabi kami begini, nabi kami. Coba, mereka membandingkan Tuhannya sama nabi kita. Coba, Tuhan dibandingkan sama nabi, berarti derajat Tuhannya lebih rendah dari nabi kita. Betul tidak? Masa Tuhan dibandingkan sama manusia? Ya karena memang Tuhan manusia. Jadi jangan membandingkan Tuhan itu dengan nabi kami, karena nabi adalah manusia. Jadi kalau kalian membandingkan Tuhan kalian dengan nabi, berarti Tuhan kalian lebih rendah dibanding nabi kami. Begitu, silakan. Kalau lah kayak gini lama-lama aku lempar kau ya. Banyak lagi gua mau ngomong. Langsung habis aja waktu itu. Gak terasa. Besok kita tambah 2 jam ya. Teman-teman yang udah support, terima kasih ya Tuhan Yesus. Cepat kali habis waktunya. Iya teman-teman, sebelum aku mulai karena tappingan di bawah udah mulai gak enak. Tappingannya di stop dulu, yang menghujat stop dulu. Tapping yang baik, jangan permalukan agama Kristen, karena tappingan itu Kristen tidak diajarkan typing seperti itu. Yuk teman-teman. Ya, perubahan hidup ketika kita masih di agama yang lama dan agama yang sekarang. Mungkin gini ya teman-teman ya, kalau perbandingan perubahan agama ini nggak terlalu signifikan ya kalau di dalam kehidupan saya. Karena apa? Saya itu cuma 3 tahun dan saya bukan yang lahir dari Islam. Akan berbeda dengan Kak Hesti yang lahir dari Kristen dan berpindah agama, pasti akan berbeda gitu. Nah, cuman saya ingin sedikit ya. Dulu ketika saya masih di agama sebelah, saya mungkin ada emosi, itu yang pertama ya. Dan teman-teman juga mungkin ada beberapa yang kenal dekat sama saya dan beberapa juga pernah kena marah sama saya. Ya dulu saya itu orangnya temperamen. Saya nggak bisa kena senggol dikit itu. Orang hujat saya, aku hujat balik kau. Gitu. Kau mau ngomong apa tentang saya? Kau ngomongin balik kau. Tapi beda sekarang ketika saya mengenal Tuhan. Sedikit semua itu berubah. Dulu yang saya suka emosi, sekarang enggak. Itu walaupun ada kecil sekali, sedikit sekali gitu. Ketika saya ingin emosi, saya selalu nggak boleh. Itu maafin, udah selesai masalahnya. Kalau kita lanjutin percuma. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya dirubah Tuhan Yesus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dulu saya tidak pernah mau tahu tentang orang tua saya, bahkan pulang ke rumah aja saya nggak mau tahu. Orang tua saya umur 68 tahun nggak peduli saya, gitu. Sendirian aja di rumah, ame ngasuh udah. Aku nggak pernah peduli, itu. Tapi kurang lebih 1 tahun ini saya mengenal Tuhan Yesus dan saya benar-benar ingin menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Dulu saya tidak mau sama sekali mengurus orang tua saya. Sekarang saya kalau jauh dari orang tua saya luar biasa, enak sekali. Dan sekarang ketika saya udah di rumah, saya menghabiskan waktu saya untuk orang tua saya lebih banyak ngobrol sama orang tua saya. Itu perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya.
Dulu saya nggak peduli sama orang tua saya, tapi ketika mengenal Tuhan di dalam kehidupan saya jauh lebih peduli dengan orang tua saya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pribadi yang takut akan Tuhan. Dulu saya nggak pernah takut apapun yang mau saya lakukan, saya nggak peduli teman-teman. Gitu. Gue mau makin narkoba, malam ini gue nggak peduli. Habis makin narkoba gue masuk diskotik, check in sama perempuan, gue nggak peduli. Tapi sekarang kalau saya ingin melakukan kesalahan, saya mikir 1000 kali. Bahkan teman-teman mungkin tahu ya, kalau orang Kalimantan itu, saya nggak menafikan diri ya, kalau orang Kalimantan tuh hobi kali namanya nembak togel. Gitu. Bahkan sekarang, aku bukan cerita bohong, aku bukan cerita dusta. Ada beberapa orang yang masnya, masih kayak dulu nggak sih? Boleh nitip nggak? Gitu. Aku mau masang. Sekedar masang kan pun, udah enggak. Aku udah nggak mau. Itu karena apa? Sekarang aku takut melakukan segala sesuatunya. Aku takut kalau itu tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Karena aku sekarang sudah benar-benar menyerahkan hidup aku sama Tuhan Yesus. Dulu aku nggak pernah takut akan Tuhan. Apapun aku lakuin, nipu orang aku dapat uang aku lakuin. Tapi sekarang segala sesuatunya aku takut. Aku lebih baik nggak punya uang dibandingkan aku merugikan orang lain. Aku lebih baik hidup miskin dibandingkan aku merugikan orang lain. Tapi puji Tuhan, tanpa aku menipu orang, Tuhan Yesus mencukupkan segala keperluanku. Segala yang aku usahakan dilancarkan Tuhan Yesus. Aku punya kursus masak, Tuhan Yesus lancarkan kursus masaknya. Itu luar biasa kebaikan. Ini contoh buat teman-teman saya yang menggunakan narkoba. Dan ada beberapa teman-teman saya yang menggunakan narkoba berhenti karena mendengarkan kesaksian saya. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, ketika kamu ingin lepas dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupanmu, jangan andalkan dirimu, andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, serahkan dirimu sama Tuhan, minta Tuhan yang bantu, lepaskan dirimu dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupanmu. Luar biasa. Beberapa orang teman-teman saya sekarang, tanpa mereka rehabilitasi, tanpa mereka minum obat-obatan, Tuhan Yesus mampu melepaskan mereka dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Itu yang saya rasakan, Bang Bento. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkat. Itu yang saya rasakan di dalam kehidupan saya. Perubahan yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya. Segitu aja. Silahkan Kak Hesti. Oke, tanggapan ya. Nah ini dia. Jadi aku menanggapi. Ini kesukaan Siap-siap, dia Bu. ini. Lanjut. Ini kalau tanggapan ini agak panas ini ya. Siap-siap ya. Jadi tanggapan. Kalau karena hanya narkoba, ya kan. Setelah saya Yesus, saya sudah tidak menggunakan narkoba lagi, saya sudah bertobat. Dulunya saya Dulunya saya kasar, temperamental. Setelah itu sekarang tidak lagi sejak mengenal Yesus. Hey bro, ateis yang tidak mengenal Tuhan juga mengalami hal yang sama kau. Ateis, tidak percaya sama Tuhan. Dulu dia pecandu narkoba, dulu dia pengedar narkoba, tobat dia sejak dia tidak mengenal Tuhan. Ya bro, ateis juga ada yang dulu egois, kasar. Sejak dia tidak mengenal Tuhan, dia jadi baik. Ada ateis, ada. Sekarang ini tapi ateis ini ya namanya ateis baluap, dikasih akal nggak dipakai. Itu bukan karena dia sejak tidak mengenal Tuhan, tapi karena begitu banyak nikmat yang diberikan sehingga dia melupakan siapa pemberi nikmat. Kan tadi kau sudah mengatakan bro, yes, ya Tuhan kami dibilang manusia. Kami tidak membilang Tuhanmu manusia, tapi memang fakta Yesus itu manusia bro. Jadi kalau jangan bilang kami, tapi data yang tertulis bahwa Yesus lahir. Yesus ini siapa? Dilahirkan oleh Maria. Maria ini siapa? Maria ini adalah manusia yang diciptakan oleh Elohim. Jadi gini ya, kalau lah masalah kenikmatan begini, aduh, saya berapa kali bilang sama si Baluap ini ya, kalian tahu nggak? Masalah dia tuh cuma narkoba, cuman secuil, ibarat kata sampah samaku, cuman secuil, Lah saya 13 tahun saya menafkahi anak 2,5 tahun segini. Sekarang anaknya udah gede. Nggak ada saya cerita-cerita bagaimana dulu saya tuh pernah mau diusir dari kontrakan. Saya alamin. Saya juga pernah anak saya sakit gak ada uang untuk berobat. Saya alamin. Kami juga pernah makan 1 hari 1 kali. Saya alamin. Lu laki-laki baru narkoba masalah gak berdua.
masuk ke dalam sel. Baru itu aja. Gua perempuan. Nggak ada gue cerita begini. Nggak ada. Karena apa? Dengar ya. Jika kau tidak ikhlas menghadapi ujian dari Allah, maka hidupmu akan terus dihantui dengan merasa ini, merasa wah ternyata bebanku banyak, wah ternyata. Gitu bro. Saya insya Allah saya ikhlas menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, sehingga saya tidak perlu membanding-bandingkan ke orang lain. Gak perlu. Ya, kau tuh laki-laki, masalahmu cuman itu. Jadi kau usah cengeng kau jadi laki-laki. Untung kau jauh, kalau dekat aku saya pak kau. Narkoba aja masalah kau berdua. Aku dulu pengguna narkoba sejak aku ngapa Yesus. Keputusan ada di tangan kau. Yesus itu datang sebagai utusan, udah ngasih tahu kau baik-baik, aku ini utusan loh, tertulis di dalam Bible. Si blokir permanen juga ada kasih tahu. Aku memberikan, menyadarkan kau itu juga dapat dari Allah, dapat dari Elohim. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 5:30 dia tidak dibuat apa-apa, dia diberikan kuasa oleh Elohim. Matius 28 nomor 18. Jadi Yesus memberikan kau kesadaran itu juga datangnya dari Elohim, dari Allah. Jadi artinya Yesus itu betul-betul utusan. Tadi ada yang bilang Yesus utusan. Kalau kau menolak Yesus adalah utusan, baca Yohanes 17:3. Nah sekarang gini ya bro ya, Yesus ya yang kalian katakan itu Yesus itu adalah Tuhan. Yesus dari mana? Bani Israel. Yesus datang dari mana? Bani Israel. Orang Bani Israel 99% agamanya apa? Yahudi. Orang Bani Israel 99% tidak menyembah yang namanya Yesus. Mereka menyembah satu Tuhan. Nah kami orang Islam yang kalian katakan nabi kami pedofil, kalian katakan nabi kami poligami. Nih Nabi Muhammad Rasulullah dari mana? Madinah. 99% Madinah itu agama Islam. Bahkan Indonesia mayoritas Islam. Lalu yang terbukti apa? Yang terbukti adalah Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah. Kalian katakan Yesus Tuhan disalibkan. Nah salib nih, salib. Mana bukti salibnya itu mana? Yang tadinya katanya disalib di Golgota, di Bethlehem, gak ada salibnya itu. Kemana dia pergi? Ke Tarutung. Jadi kalau kalian mau lihat salib, pergilah ke Tarutung ya. Pergi sana ke Tarutung. Lalu kami mujizatnya apa? Yang kalian katakan nabi kami gak punya mujizat. Nabi kami mujizatnya Al-Quran. Sampai waktu dia ada, sampai pada hari ini. Yaitu kami mayoritas Indonesia Islam. Takbir, Allahu Akbar. Oke. Lanjut ini. Habis waktunya. Dia Habis tanggapi. waktunya. Oke. Yes. Ya, teman-teman semua, terima kasih Kak Blokir Permanen Kak Hesti untuk tanggapannya luar biasa sekali. Oke, kalau Kak Hesti bilang narkoba itu adalah masalah yang sepele, tapi di Indonesia bahkan di seluruh dunia narkoba itu jadi masalah besar di setiap negara. Karena apa? Orang yang sudah kecanduan narkoba, hidupnya bakal rusak, bakal hancur. Nggak pernah ada orang yang menggunakan narkoba, hidupnya baik-baik aja, kecuali bandar. Bandar pun dia cuman menunggu waktu ketangkap. Contohnya Freddy Budiman, tangkap, dor, mati. Sekarang. Jadi kalau narkoba itu adalah hal yang sepele, seluruh dunia, bahkan di Indonesia, narkoba jadi masalah sangat besar. Itu yang pertama. Kenapa saya selalu bangga saya bisa lepas dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya? Ya karena saya ingin teman-teman saya yang lain ini, teman-teman saya menggunakan narkoba ini stop menggunakan narkoba, berhenti menggunakan narkoba. Gitu. Karena apa? Ketika menggunakan narkoba banyak sekali orang-orang yang dia rugikan, yang terutama orang tua dan keluarganya itu. Dan saya juga ingin menanggapi sedikit ya apa yang disampaikan Kak Hesti tadi tentang kutip-kutipannya Yohanes 17 ayat 3, terus Tuhan Yesus itu disalib seperti apa gitu kan? Nggak masalah sama sekali gitu. Cuman kalau saya pribadi teman-teman ya, kalau saya pribadi orang mau bicara apa tentang Tuhan Yesus, walaupun katanya Yohanes 17 ayat 3 itu kan, itu tercatat di
Bible, kitab suci. Yes, kami orang Kristen tidak pernah bilang itu tidak ada. Bilang betul ada. Tapi tolong lihat dong yang lainnya. Jangan cuma kutip satu ayat. Lihat yang lainnya. Baca juga Yohanes 17 ayat yang 10. Segala milikku adalah milikmu. Segala milikmu adalah milikku. Utusan seperti apa yang segala milikmu adalah milikmu, segala milikku adalah milikku. Itu saya menanggapi di situ. Dan masalah Ribka, katanya tadi Ribka itu nikah di umur 3 tahun. Di Alkitab dinikahi umur 3 tahun. Yes. Di Alkitab tidak tercatat pasti Ribka itu dinikahkan umur berapa. Tapi sebenarnya kalau kita baca di ayat itu akan ada ini sekali, kalau nggak salah ya, ini saya nggak tahu nih ayatnya di mana, cuman saya pernah dengar gitu kan, kalau nggak salah di situ waktu naik ke bukit ingin mengorbankan Ismail, ingin mengorbankan itu ya, kalau nggak salah ya. Ribka sama Ishak beda. Ya, ingin mengorbankan Ishak, kan saya bilang ya, saya nggak terlalu apal ini. Kalau yang dinikahi Ribka. Betul. Cuman ya teman-teman ya, di Alkitab tidak dicatat pasti Ribka itu nikah umur berapa. Tapi ada beberapa tulisan yang mengatakan Ribka itu tidak dinikahkan di umur 3 tahun itu. Dan makanya baca ayat itu secara keseluruhan. Jangan yang jadi kebiasaan tuh gini ya teman-teman ya. Aku nggak tahu ya. Yang jadi kebiasaan itu comot satu ayat, dicomot satu ayat. Kenapa kalian nggak pernah comot satu perikop? Atau kalian comot kitab Kejadian semuanya? Semua kitab Kejadian itu salah. Kenapa dari Alkitab setebal ini, Alkitab yang setebal ini, yang dicomot cuma satu ayat? Itu bahkan satu ayat itu kadang-kadang tidak semuanya. Yang diambil cuman putusan, yang diambil cuman yang sesuai dengan keinginannya aja. Itu dengan tujuan apa? Buat teman-teman yang di luar sana ya, ini saya bicara teman-teman yang di luar sana. Dengan tujuan apa? Ingin menjatuhkan dari iman ke Kristenan, ingin menghujat Tuhan Yesus. Dan sangat disayangkan sekali ketika berpindah agama. Kenapa yang dibahas agama lama? Kenapa kalian nggak pernah mau bahas agama yang baru? Harusnya kalian bahas agama yang baru. Kalian pede dengan iman kalian baru. Jangan malah membahas agama yang lama. Kenapa? Belum move on. Itu belum move on dari agama yang lama. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk masalah Ribka tadi aku nggak tahu persis ya. Cuman aku pernah baca ayat itu. Tapi Ribka tidak dinikahkan di umur 3 tahun. Ayatnya jelas sekali. Silahkan Kak Hesti. Oke, padahal tadi aku bilang bukan masalah narkoba, masalahmu cuma narkoba, bukan masalah narkoba, masalahmu itu cuma narkoba, masalahmu, bukan masalahnya narkoba, masalahmu. Jadi bukan narkoba untuk luas. Sabar dulu. 7 menit bukan setengah. untuk luas gitu ya. 7 menit Jadi setengah. tadi aku bilang masalah. Nah, closing statement tadi aku bilang masalahmu, bukan masalah narkoba. Kalau masalah narkoba itu luas, ini masalahmu. Oke. Ini closing statement ya teman-teman. Tadi kita sudah dengar obrolan antara dia dan saya. Jadi yang di akhir itu tadi dia mengatakan bukan tidak move on saya dengan agama saya dulu, karena di dalam agama kami ada tertulis sampaikanlah satu ayat walaupun pahit. Nah, kalaulah ini sebenarnya kita tidak akan berdiskusi lagi dengan agama manapun kalau kalian tidak mencuri. Mencuri apa? Kata rasul, itu paling utama kata Allah. Kata Allah, seandainya kalau kalian memakai kata Elohim, kata Yahweh, maka saya juga tidak akan membahas agama itu lagi, agama saya dulu lagi. Di sini saya hanya menceritakan kebenaran supaya kalian itu tobat dari kata mencuri. Kata Allah itu adalah nama Tuhan kami. Boleh dicek di KBBI. Bahasa kalian kan itu bahasa Yunani. Kitab kalian adalah Perjanjian Baru, bahasa Yunani. Maka pakailah bahasa Yunani nama Tuhan kalian. Jangan pakai kata Allah. Jangan kalian pakai Ibrani. Ibrani itu adalah kitab daripada orang Yahudi yang kalian colong. Kalian udah nyolong kitab Yahudi, kalian curi juga kata nama Allah, kata ayat, kata Alkitab, dan banyak lagi. Kalau kalian tidak pakai lagi, maka tidak akan ada diskusi lagi. Gitu ya. Terus tadi dia bilang masalah baca satu perikop. Kenapa kalian protes dengan kami comot-comot ayat? Coba sekali-sekali kalian protes bapak-bapak gereja.
Bapak gereja emang pernah baca satu perikop? Pernah? Coba sebutkan saya nama gerejanya, biar saya datengin sekali-sekali. Nah, gereja mana yang pernah bahas Bible satu perikop? Bible mana? Pernah nggak ada Pak Pendeta membahas kejadian seluruhnya? Pernah nggak? Pernah nggak Bapak Pendeta baca Matius seluruhnya? Pernah nggak? Pernah nggak Pak Pendeta membaca Lukas sepenuhnya? Pernah nggak? Enggak. Mereka juga comot-comot ayat karena mengambil daripada poin yang akan ditunjukkan. Poin itu yang paling penting. Kalaupun dibahas nih satu ayat itu juga kena. Kalian baca satu perikop itu juga kena. Itu kena. Ya, bahkan seorang bapak gereja aja mencomot-comot, dia cuma memakai Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yohanes 13:13 itu aja diulang-ulang. Yohanes 1 nomor 1 itu aja diulang-ulang. Coba bahas satu perikop. Yohanes 13:13, Yohanes 13:14, Yohanes 13:5. Coba bahas satu perikop. Jangan Yohanes 13:13 saja. Ayo coba ngomong ke bapak gerejanya, bisa nggak? Nah, ya, jadi itulah closing statement ya. Jangan menuduh kami hanya mencomot-comot satu ayat, sementara kalian nggak protes sama bapak-bapak gereja kalian yang juga comot-comot satu ayat. Bapak gereja itu tidak pernah mengatakan Yesus utusan, Yesus rasul, tidak pernah. Mereka selalu mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, coba kalian itu dulu komplain ke bapak gereja sana, komplain. Nah, jadi teman-teman, itulah closing statement. Kita sudah mendengarkan di mana si Abang Oki ini, beliau ini lahirnya Kristen, ya, beliau ini lahir Kristen, terus dia pernah sempat belajar 3 tahun masuk Islam, tapi karena di 3 tahun itu dia masuk Islam dikasih ujian, lalu dia kembali ke agama semula. Jadi sebenarnya agama asal mulanya adalah Kristen. Agama asal mulanya adalah Kristen, ya. Nah, sementara saya memang lahir, dibesarkan, diajarkan di Kristenan, bahkan saya punya sertifikat TDRK, Training Dasar Rohani Kristen. Coba kalau ditanya sama Bang Oki nih, ada nggak dia punya sertifikat bahwa dia pernah belajar tentang kekristenan? Ada nggak? Dia cuma belajar masak dia, jadi hoki dia kan. Nanti kalau aku temu dia, aku suruh dia masak jengkol kalio, ya kan. Nah, sementara saya punya TDRK, Training Dasar Rohani Kristen, dan saya punya TP, yaitu Training Pelayanan, di mana jika saya lulus pelayan maka saya melayani. Jadi teman-teman, kalian sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan sebagai seorang mualaf, di mana saya mualaf sudah 17 tahun, saya di Kristen 21 tahun, dan kalian juga sudah mendengarkan Bang Oki, yaitu tentang dia Islam cuma 3 tahun, ibarat sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4-nya belum, tapi dia sudah mundur hanya karena dikasih ujian. Ya, padahal ujian dia tuh cuman secuil bagi saya, tapi ujian saya begitu banyak, tapi saya tetap bertahan Islam. Mujizat yang saya rasakan di Islam itu sangat besar. Ingat, kembali lagi teman-temanku saya yang terkasih tercinta, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ali Imran 19. Hanya di dalam Al-Quran itu tertulis, tidak ada di kitab-kitab lain. Oke, silakan. Lanjutkan lah, itu masih 2,5 menit. Ini panjang juga nanti mungkin. Udah habis baru apa? Itu masih 2,5 menit tuh, lanjutkan lo. Udah habis, itu udah kembali. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Yes, sebentar ya. Closing statement dia. Ya. Closing statementnya. Kenapa saya nggak protes tentang bapak-bapak gereja yang suka comot-comot ayat? Karena tujuan mereka comot-comot ayat bukan untuk menjatuhkan isi dari Alkitab, tidak untuk menghujat, gitu ya. Nah, tapi kebanyakan teman-teman yang lain comot-comot ayat Alkitab dengan tujuan apa? Menjatuhkan iman kekristenan, menghujat iman kekristenan. Kenapa kalian nggak pernah pede dengan iman kalian tanpa harus menghujat iman lain? Saya, walaupun saya pernah beragama sebelah, belum pernah keluar dari mulut saya bilang agama lain adalah agama yang tidak benar, agama yang lain adalah agama yang jelek. Belum pernah keluar dari mulut saya. Karena apa? Saya pede sebagai anak Tuhan, dan di ajaran Tuhan Yesus tidak mengajarkan kami seperti itu. Teman-teman, sebelum saya lanjut untuk closing statementnya, saya minta teman-teman yang typing di bawah ganti typingnya, kami mengasihimu. Ayo teman-teman, sebelum saya lanjut closing statementnya, jangan typing yang lain-lain, typing kami mengasihimu. Silahkan teman-teman. Oke. Terus juga saya mau menyampaikan ya,
Kalau memang orang lain bilang ajaran agama dia adalah ajaran agama yang paling benar, why not? Gak masalah, silahkan. Itu imanmu, itu keyakinanmu. Tapi menurut kami, anak-anak Tuhan, menurut kami, orang Kristen, ajaran yang benar, agama yang benar, ajaran Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mengasihi. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Di Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi, saya yang bingung sama teman-teman ini, sedikit bilang, ini bukan KST ya teman-teman. Terima kasih Pak. Ini bukan KST ya. Ada yang bilang Alkitab ini palsu. Ada juga yang bilang Alkitab ini kontradiksi. Tapi yang saya bingung, kenapa Alkitab yang kontradiksi dan palsu ini kok kalian pakai juga untuk menguatkan dalil? Ini yang lain loh ya, bukan KST ya. Saya belum pernah mendengar KST berbicara seperti itu. Gitu. Kenapa Alkitab yang kalian anggap palsu, Alkitab yang kalian anggap kontradiksi ini, kalian pakai juga untuk menguatkan dalil kalian? Itu. Kenapa? Ini kan barang palsu. Kenapa dipakai? Itu namanya standar ganda. Satu sisi kalian bilang palsu, tapi kalian pakai juga untuk menguatkan data dan dalil kalian. Nah itu. Terus Kak Hesti tadi bertanya, ya kan? Pernah nggak Oki dapat trading center apa segala macam? Saya tidak diajarkan untuk berbohong. Saya akan berbicara sesuai yang saya alami. Saya akan berbicara sesuai yang saya alami. Saya tidak pernah mau melebih-lebihkan. Saya tidak pernah mau mengaku-ngaku. Tapi banyak sekali orang di luar sana yang mengaku-ngaku pernah sekolah di Vatikan. Jarak Vatikan ke Torino aja nggak tahu. Gitu. Kami orang Kristen tidak diajarkan bersaksi di atas kebohongan. Kami orang Kristen diajarkan bersaksi sesuai yang kami alami, sesuai yang kami jalani. Jadi di ajaran Kristen tidak diajarkan untuk berbohong. Jadi buat teman-teman, aku mau tegasin lagi, aku tidak pandai bahas Alkitab. Aku kalau disuruh khotbah aku nggak bisa. Tapi buat teman-teman anak-anak Tuhan yang ada di room ini, kita baca Alkitab supaya Alkitab ini hidup di dalam diri kita. Tanpa apa? Tanpa kita menjatuhkan iman lain, tanpa kita menghujat Tuhan lain. Karena apa? Kita anak Tuhan, sangat-sangat pede sekali dengan iman kita. Tanpa kita menghujat iman lain, tanpa kita menghujat Tuhan lain. Buat teman-teman anak-anak Tuhan yang di bawah, kita tetap kasihi orang yang menjatuhi iman Kristen. Kita tetap mengasihi orang yang menghujat Tuhan Yesus. Kita tetap mengasihi orang yang membenci kita. Orang yang bilang kita kafir atau apapun itu, kita kasihi mereka. Jangan kita benci mereka. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya mau bilang satu hal, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Semoga kesaksian Kak Hesti, kesaksian saya bisa menjadi hal yang positif untuk teman-teman yang mendengarkan semua. Dan saya mau bilang buat teman-teman yang masih menggunakan narkoba, saya selalu bilang ini ketika saya closing statement, dari agama Muslim maupun dari agama Kristen, yuk kita sepakat malam ini, lepaskan narkoba dari kehidupan kita. Tidak ada keuntungan ketika kalian masih menggunakan narkoba. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus Oke Kak Hesti, terima kasih banyak. Selamat malam Kak Hesti. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Teman-teman Muslim, kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf ya. Itu, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung hati dan perasaan kalian. Itu. Terima kasih ya Kak Hesti ya. Selamat malam. Sama-sama, malam. Malam. Kak, aku izin posting di YouTube aku ya nanti ya. Iyalah, nggak apa-apa posting. Saya aja juga live. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya Kak. Oke. Oke, teman-teman.
ada 2 atau 3 tadi ya yang kita tanya itu. Padahal pertanyaannya mudah loh. Udah Lukas jangan 2, nakut-nakutin. Jangan nakut-nakutin Lukas udah.